Ya, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke materi minggu ini ya, pertemuan ke-6, kita biasa review dulu pertemuan yang minggu lalu ya, pertemuan kelima, yaitu tentang aspek manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Ya, masih ingat tidak aspek komponen untuk apa? Aspek komponen dalam interaksi manusia dan komputer ada 3 aspek, apa aja? Ada yang masih ingat? Halo? Yang minggu lalu ada 3 aspek dalam komponen komputer, apa aja? Dalam IMK. Yang hardware, software, sama brainware, Pak. Ya, betul. Itu ya, Opi ya. Yang minggu kemarin. Jadi di mana aspek sistem komputer ya terdiri dari komponen yang ada di suatu sistem komputer ya. Dibagi menjadi 3 aspek komponen. Yang terdiri tadi udah dijelaskan oleh Hopi, ada hardware, software, dan brainware ya. Nah, dari ketiga aspek ini ya bisa dapat saling bekerja sama. Nah, ini ya ada hardware, software, dan brainware atau manusia. Ketiga komponen harus saling bekerja sama ya agar sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan sempurna. Nah, komputer memproses dan menyimpan informasi dalam bentuk bit atau binary code ke dalam memori primer dan memori sekunder atau storage. Dan manusia menginputkan data atau informasi dan mendapatkan output hasil dari proses sistem komputer itu sendiri ya. Jadi intinya ketiga hal ini walaupun hardware-nya bagus ya, software-nya bagus, tetapi yang menggunakannya atau manusianya kurang mempunyai keahlian ya dalam sebuah dalam mengoperasikan komputer ya, nanti tidak akan tercipta sebuah sistem komputer yang dapat bekerja secara sempurna ya. Jadi ketiga hal ini harus bekerja sama seutuhnya sehingga akan membentuk interaksi manusia dan komputer ya dapat berinteraksi dengan sempurna dan baik. Nah, itu untuk yang materi minggu kemarin ya. Lalu sekarang masuk ke pertemuan ke-6 yaitu tentang piranti interaktif. Nah, pengertiannya dulu ya. Pengertian dari piranti interaktif ya di mana di dalam sebuah komputer data diolah dan disimpan dalam bentuk digital atau bilangan biner. Nah, digital hanya dikenal 2 nilai ya, yaitu 1 dan 0. Jadi komputer itu hanya tahu 1 dan 0 atau benar dan salah atau juga on dan off ya. Nah, bilangan digital disebut bit ya, bilangan yang terdiri dari 8 bit. Dalam konteks IMK, suatu piranti dapat berkomunikasi manusia dengan komputer melalui beberapa piranti ya. Di antaranya ada piranti input untuk komputer dan piranti output untuk user atau manusianya. Nah, di sini yang pertama piranti masukan ya menggunakan keyboard, tombol pada papan ketik atau keyboard dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tombol fungsi, kemudian ada tombol alfanumerik, kemudian ada tombol kontrol dan ada tombol numerik. Nah, keyboard ya merupakan papan ketik berupa tombol-tombol digunakan untuk memasukkan data atau perintah yang akan diolah oleh komputer dengan cara ditekan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tata letak papan ketik atau keyboard. Yang pertama ada tata letak QWERTY ya. QWERTY jenis QWERTY rancangan keyboard ini pertama kali digunakan pada tahun 1874 ya, 1874. Keyboard ini susunan huruf tombol dari kiri atas ya untuk tata letak QWERTY. Selanjutnya ada tata letak Dvorak ya. Ya, ini dirancang untuk mengurangi ya jarak penggerakan jari
Nah, ini dulu ada namanya keyboard tata letak Dvorak. Kemudian ada tata letak alfabetik. Ya, susunan hurufnya sesuai abjad ya, dari A sampai Z. Jadi tersusun A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ya. Namun keyboard seperti ini, hasil pengujian ya, tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan ya. Jadi dengan hurufnya tersusun malah untuk melakukan pengetikan menjadi lambat ya kalau menggunakan keyboard dengan alfabetik ini. Kemudian ada tata letak Cloud-Canberg ya. Adalah keyboard dengan tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan ya. Ini gambar untuk keyboard yang Cloud-Canberg. Nah, selanjutnya ada papan ketik untuk penyingkatan kata ya, dibagi menjadi dua, yaitu tata letak Palantype. Nah, di sini ya dapat merekam suara ya lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini paling sering digunakan dalam mencatat jalannya persidangan ya di suatu gedung pengadilan dan jarang digunakan dalam lingkungan perkantoran. Jadi kalau di gedung pengadilan menggunakan Palantype ini ya. Nah, kemudian ada Stenotype. Nah, kalau ini ya jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang ya. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan. Nah, ini keyboard untuk seorang wartawan menggunakan yang ini ya. Jadi ucapan seseorang ya dicatat menggunakan keyboard Stenotype ya yang sering digunakan oleh para wartawan. Nah, terus ada namanya tombol numerik ya. Papan tombol numerik. Nah, kemudian ada peranti penuding dan pengambil ya. Peranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding atau menempatkan kursor pada suatu posisi layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, piranti ini ada 6 jenis yaitu mouse, joystick, trackball, pointing stick, grafik, tablet, dan light pen ya. Nah, piranti interaktif harus memenuhi syarat yaitu dalam pengontrolan kursor harus ada umpan balik atau feedback yang segera nampak di layar komputer ya ketika ada gerakan piranti interaktif ya. Perbandingan atau rasio kontrol atau tampilan di mana ya kontrol sama dengan gerakan tangan atau respon dibagi gerakan kursor. Nah, piranti penuding dan pengambil terdiri dari yang pertama tadi ya sudah dijelaskan ada mouse. Nah, mouse mekanis bola yang terdapat di mouse akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan. Nah, mouse adalah alat untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar ya, mengaktifkan menu dan untuk menggambar. Kemudian mouse terdiri dari ada mouse mekanik dan ada yang optik ya. Untuk mouse mekanis akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan. Nah, yang ini ada namanya mouse optik. Terdiri dari 2 LED ya dan 2 lensa untuk mendeteksi gerakan. Salah satu LED akan mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Kemudian ada namanya joystick ya. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Nah, joystick elemen di sini ada stick, base, trigger, extra button, auto power switch, throttle, head switch, dan suction cup. Nah, joystick paling banyak digunakan untuk aplikasi game dengan
menggunakan tuas dan pengoperasiannya tidak memerlukan tempat yang luas ya. Nah, ini digunakan kalau bermain game ya. Selanjutnya ada namanya trackball. Prinsip kerjanya sama ya dengan mouse, tapi berbeda dalam cara penggunaannya. Nah, kemudian ada trackball ini di mana bekerja seperti mouse dalam posisi terbalik, bola bergerak dalam tempat yang tidak bergerak, merupakan peralatan penunjuk tidak langsung, cukup akurat ukuran dan perasaan dalam menggerakkan bola menjadi penting ya, membutuhkan ruang sedikit, cocok untuk komputer netbook. Ya. Kemudian selanjutnya ada namanya pointing stick. Ya, prinsip kerjanya sama dengan mouse dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Nah, biasanya ada dalam laptop yang lama ya, seperti ini ya, ada warna merah. Nah, ini sama ya, gunanya seperti mouse ya. Dalam keyboardnya ada tombol warna merah ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada talkpad ya, yang berada pada laptop. Ya, ini yang suka ada di laptop kan, ada yang untuk menggerakkan ya seperti mouse ya. Kemudian ada touch screen ya. Nah, ada touch screen ya, di mana layar yang sensitif terhadap sentuhan. Touch screen mendeteksi adanya jari di layar, bekerja dengan cara mendeteksi perubahan intensitas cahaya yang memantul, yaitu interupsi metrik dari semburan cahaya, termasuk peralatan petunjuk langsung. Ya, sekarang kan HP juga udah touchscreen ya. Ada laptop juga yang touchscreen juga ya. Nah, kemudian ada digiting tablet atau grafik tablet ya, peranti pengambilan data dalam bentuk sederetan koordinat X, Y yang menentukan gerakan pena pada media digitasi. Nah, lalu ada light pen ya, prinsip kerjanya adalah memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Ya, biasanya kan di tablet juga ada untuk kayak tanda tangan dan sebagainya ya. Nah, pengambilan gambar terformat ya dipergunakan untuk mengambil citra terformat, bentuk dan format hurufnya sudah ditentukan. Nah, kategori piranti ini adalah barcode reader, pola garis-garis hitam putih yang sering dijumpai pada barang-barang yang dijual di toko swalayan. Kemudian magnetic ink character recognition ya, digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula ya, karena karakter yang telah dicetak dengan tinta dimagnetisasi oleh piranti MICR ya, sehingga dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital. Kemudian optical mark recognition, piranti yang membaca tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dengan bantuan refleksi optik dengan mengenali ketebalan tulisan. Nah, selanjutnya ada optical character recognition. Ya, piranti yang dapat membaca teks dengan mengkonversikannya ke dalam kode digital ya, dapat mengubah teks menjadi suara. Nah, merekam naskah ya, dari teks menjadi suara untuk merekam sebuah naskah. Nah, pengambilan gambar tak terformat dipergunakan untuk mengambil gambar atau citra yang belum memiliki format baku. Nah, kategori piranti ini adalah image scanner. Piranti yang dapat mengambil masukan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan ya. Hasilnya kemudian diubah menjadi isyarat digital.
Kemudian ada kamera digital ya, mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronis menggunakan lensa untuk membuat citra dari sebuah objek. Dan membaca retina mata berfungsi ya, pembaca retina mata ya berfungsi membaca retina mata dan menghasilkan identitas retina mata. Yang kelima ya, ada gerakan ya, piranti yang digunakan untuk memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality ya, adalah headset, di mana piranti yang dipasang di kepala menutup mata yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Nah, kemudian ada glove ya. Piranti berbentuk sarung tangan yang digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakai ya. Seperti tangan robot ya. Terus ya, layar tampilan terdiri dari pengingat digital atau frame buffer. Citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai metrik nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Kemudian pengendali tampilan. Nah, di sini display controller berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Ini gambar dari sebuah monitor ya. Pada pengingat digital atau frame buffer ya, citra grafis ditampilkan sebagai pola bit dengan mengolah pola bit menjadi pixel untuk gambar hitam putih, warna hitam menggunakan bit 1 dan warna putih menggunakan bit 0 ya. Tadi saya pertama udah dijelaskan bahwa komputer hanya tahu 1 dan 0 ya, cuma mengetahui angka 1 dan 0. Komputer hanya bisa bekerja ya menjalankan 1 dan 0 ya. 1 itu on, 0 itu off. Nah, pengolahan tampilan atau display prosesor ya, bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menekan fosfor pada layar tampilan. Nah, di sini ada jenis adapter atau pengolahan tampilan yang digunakan pada komputer adalah NDA ya, CGA, VGA, SPGA ya. Di sini ada jenis adapter, ada 4, MDA, CGA, VGA, dan SPGA. Nah, kemudian ada tipe layar, ya, tampilan. Beberapa jenis tipe layar tampilan, ada yang dinamakan direct drive, monochrome monitor, kemudian ada composite monochrome monitor, composite color monitor, terus ada red, green, blue monitor, dan variabel frekuensi. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di minggu ke-6 ini. Ya, untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan ya di minggu ke-6 ini, bahwa piranti interaktif ya, di mana di dalam sebuah komputer data diolah dan disimpan dalam bentuk digital atau bilangan biner ya. Digital hanya kenal tadi dua nilai, yaitu 1 dan 0, atau benar dan salah, atau juga on dan off ya. Bilangan digital disebut bit, bilangan yang terdiri dari 8 bit. Dalam konteks IMK, suatu piranti dapat berkomunikasi ya, manusia dengan komputer melalui beberapa piranti. Di antaranya ada piranti input untuk komputer dan piranti output untuk user. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.